Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus dielung-elungkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambak dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan ada orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gempanglah kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyambut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Mari kita berdoa. Hati dan jiwa kami tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan-Mu. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Engkau mengizinkan kami ada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian syukur pengagungan kami. Bahkan kami boleh kembali dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Kiranya hikmat Tuhan menjadi bagian kami, memampukan kami memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana oleh karena kemurahan Tuhan, saudara boleh memasuki minggu yang pertama di bulan April tahun 2020. Kalau kita boleh menghitung kembali di tahun ini, saudara belum genap menjalani perjalanan hidup ini di tahun 2020. Tidak mencapai 100 hari. Artinya ada di hari yang ke-96 pada pagi hari ini sampai pada hari ini. Kalau kita kembali melihat, ada banyak peristiwa yang terjadi. Belum 100 hari ada banyak yang sudah saudara alami dalam hidup ini, bahkan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saudara boleh bersyukur karena Tuhan baik. Dia boleh hadir memberkati, bahkan Dia boleh hadir menguatkan kita, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin minggu ini kembali menjadi minggu yang berbeda bagi kita, karena kita sudah menjalani ada beberapa minggu sebelumnya sebuah kegiatan peribadahan persekutuan yang tidak seperti biasanya saya dan saudara lakukan. Biasanya kita bersekutu beribadah di gereja bersama-sama. Tapi hari ini kembali saudara boleh duduk sejenak, kembali bersama dengan keluarga, belajar bersama di rumah, beribadah di rumah, bekerja pun di rumah. Meskipun ruang gerak kita terbatas, tapi kita percaya Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Ia hadir tidak hanya dalam gedung gereja, tapi Dia hadir dalam setiap persekutuan umat-umatnya, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan memberkati.
dan hari ini pun juga berkat Tuhan menjadi bahagian kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis meletakkan nas firman Tuhan hari ini dalam Minggu Sengsara 7 dalam Injil Matius 21 ayat pertama sampai ayat yang 11, bicara tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam nas pembacaan firman Tuhan hari ini, sangat berbeda dan sangat luar biasa. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia mendapatkan sambutan yang begitu hangat, dia mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari orang-orang pada waktu itu. Mereka menyerukan hosana bagi anak Daud, mereka menyambutnya dengan sukacita, mereka menyambutnya dengan luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di sini tadi katakan dalam firman Tuhan yang kita baca, kumpulan orang banyak yang begitu besar menyambut kehadiran Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat ada apa sebenarnya, kenapa orang begitu bersuka cita menyambut kehadiran Yesus di Yerusalem? Mereka sangat mengeluh-elukan dia, mereka sangat bersuka cita akan kehadirannya. Apakah Yesus adalah sosok pribadi yang dinantikan oleh mereka, sehingga mereka sangat bersuka cita ketika mereka tahu Yesus ada dan hadir pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sejenak kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita melihat kondisi pada waktu dalam konteks firman Tuhan ini, di mana orang-orang Yahudi sedang dalam keadaan yang begitu sulit, mereka ada dalam sebuah tekanan yang begitu hebat, di mana orang-orang Yahudi ada dalam jajahan tentara Romawi, penjajah Romawi pada waktu itu, dan mereka mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Sudah lama mereka menantikan dan merindukan kehadiran seseorang yang bisa membebaskan mereka. Sudah lama mereka merindukan seseorang yang bisa memerdekakan mereka dari tekanan, dari kesulitan yang mereka alami. Mereka sudah melihat banyak tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Mereka sudah melihat banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan mereka sudah banyak kali mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka meyakini bahwa kehadiran Yesuslah yang akan membebaskan mereka kembali dari kesulitan yang ada. Terbukti ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia disambut dengan luar biasa, dia disambut dengan sukacita, karena mereka orang-orang Yahudi berpikir dan meyakini bahwa Yesuslah yang mampu memerdekakan mereka dari tekanan fisik, dari tekanan-tekanan yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebenarnya tidak ada yang keliru dalam bagian ini. Mereka orang-orang Yahudi boleh saja menaruh pengharapan kepada Yesus supaya Yesus membebaskan mereka dari kesulitan. Tidak ada yang salah ketika mereka menaruh pengharapan kepada Yesus dan berharap Yesus memerdekakan dan menyelamatkan mereka dari tekanan. Tapi yang menjadi poin penting adalah bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini, kehadiran Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, bukan hanya sekedar membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan secara jasmani dan fisik, secara jasmania ini, tapi yang menjadi tujuan utama Yesus datang ke dunia ini, lahir, hidup, bahkan mati di kayu salib, untuk satu tujuan yang mulia, untuk suatu tujuan yang paling berharga, untuk menyelamatkan kita, untuk memerdekakan kita dari maut, dari dosa, dari kebinasaan, supaya kita ini memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jangan sampai pengharapan kita kepada Kristus, jangan sampai kepercayaan kita kepada Kristus, jangan sampai iman yang kita miliki kepada Kristus hanya sebatas kita merindukan Yesus membebaskan kita dari kesulitan hidup, Yesus membebaskan kita dari berbagai tekanan dalam hidup di dunia ini. Tapi yang pasti, yang utama, Yesus hadir, dan ketika engkau menyambutnya, ketika engkau mempercayainya, ketika engkau mengimaninya dalam
dalam hidupmu, imanilah bahwa Dia adalah sosok pribadi, satu-satunya juru selamat yang akan membebaskan engkau dari tekanan, dari kesulitan, bahkan membebaskan engkau dari kebinasaan kekal. Dan Yesus menganugerahkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, saudara boleh tetap terus berdoa, berserah dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan pun membebaskan kita, bahkan boleh meluputkan kita kembali dari berbagai tekanan dan ancaman. Salah satunya yang dihadapi oleh dunia, yang dihadapi oleh Indonesia, yang dihadapi oleh saudara adalah virus corona. Tapi yang menjadi penting dan tidak kita lupakan dan abaikan bahwa Yesus ada dan hadir untuk memerdekakan, membebaskan kita dari hukuman dosa. Selamat mempersiapkan diri menyambut Jumat Agung, akan dilaksanakan perjamuan kudus dan masa raya Paskah, pesta iman. Yesus hadir, Yesus mati untuk keselamatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.